Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Bapak Ibu Guru. Terima kasih pada siang hari sudah hadir untuk melihat paparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif akan disampaikan Widya Astuti di CGP Angkatan 11. Baik, sebelum memulai presentasi atau pemaparan yang akan nanti disampaikan Bu Widya, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu untuk susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu nanti kita berdoa bersama. Yang kedua ada sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang nantinya akan diwakilkan oleh Ibu Dewi Sartika. Yang ketiga nanti kita ada ice breaking. Yang keempat diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bu Widya Astuti. Selanjutnya ada tanya jawab, refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan nanti disampaikan oleh rekan Bapak Ibu, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Firdaus Ahmad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita baca surah Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita ini pada hari ini berjalan dengan lancar dan nantinya hasilnya akan mendapatkan hasil yang terbaik yang berguna, bermanfaat untuk anak didik kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firdaus yang sudah mewajibkan untuk kita berdoa. Lanjut, sebelum pemaparan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sartika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru, teman-teman kita semua, yang saya hormati utamanya Bu Widya Astuti ya, karena dia mau CGP pemaparan CGP yang ke-11. Saya terima kasih. Saya doakan semoga Bu Widya lancar, sukses, dan bisa apa yang dia inginkan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Ibu Dewi Sartika. Baik, langsung saja. Nah, sebelum pemaparan mungkin sedikit akan saya berikan pantun terlebih dahulu ya. Ya belum. Oke. Untuk pantun pembuka nih, saya akan sampaikan. TV bersemut sering dipukul dengan gaya bakat silat. Bila semua sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Baik, langsung saja. Semangat. Semangat. Luar biasa. Baik, terima kasih. Langsung saja pemaparan akan disampaikan oleh Bu Widya Astuti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir dalam ruangan ini, dan tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan dan juga kerjasamanya. Kalau tidak ada kerjasama di sini, saya yakin saya juga tidak bisa berdiri di sini hari ini ya. Terima kasih kepada Bu Rai, kepada teman-teman semua yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Hari ini saya akan melakukan diseminasi atas kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kita buat kesepakatan dulu di sini ya. Kesepakatan kelas diskusi. Yang pertama adalah nanti saya minta kalau memang setuju bisa untuk mengacungkan tangannya, arti tanda setuju. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Apakah setuju? Setuju. Ya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, berpendapat setelah dipersilakan. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang kelima, ini yang paling penting, mengikuti kegiatan dengan hati yang senang. Karena ada lagunya ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Digoyang-goyang, digoyang. Oke, jadi kita udah senang nih semua ya. Jadi kita bisa mulai. Terima kasih semuanya. Supaya lebih semangat, ada ice breaking sebentar. Tapi ini sebenarnya agak berat, tapi nggak apa-apa ya. Di sini ice. Kita mau tebak nama. Kadang kita suka kasih apa ya kepada anak murid gitu ya, untuk mengenal apa yang ada di Jakarta. Monumen ataupun museum dan lain-lain. Nah, ini yang berhubungan dengan patung-patung yang berada di kota Jakarta. Patung pertama bisa dilihat ini ya, berada di Bundaran Senayan, tepatnya terletak di ujung selatan Jalan Jenderal Sudirman. Ada yang bisa menebak nama asli monumen tersebutnya? Bu Kori silakan. Patung Pemuda Membangun. Ada yang lain? Patung api membara. Membara. Karena itu ada kayak apa? Apinya on fire ya. Bu Desi, patung api membara. Oke, simpan patung. Kita simpan jawabannya. Bu Desi, patung api membara. Bu Kori, patung pemuda membangun. Yang lain gimana? Oke, berarti Patung pemuda membangun. oke, kita lihat ya jawabannya. Mau tahu jawabannya? Udah? B. Patung pemuda membangun. Oke, tepuk tangan buat Bu Kori ya. Benar ya. Dapat es krim. Patung yang membawa piringan api ini digagas pada tahun 1971. Ya. Kemudian yang kedua, patung ini berada dekat dengan Monumen Nasional dan kerap disebut patung kuda. Apakah nama asli patung tersebut? Ya, Bu Kori. Patung Barisan Kuda. Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya, Pak Firdaus. Oh, Pak Bu Ari, patung kereta kencana. Kita lihat siapa yang jawabannya benar. Tada. Yang betul Kalau yang benar, oh Pak Firdaus ya, patung Arjuna Wijaya. Nah, ini merupakan karya dari seniman patung
Nyoman Nuarta yang mulai dibangun pada tahun 1983. Kita lihat patung berikutnya. Ini pasti saya sih sebenarnya sudah masih ini. Patung ini berada di Kuningan, tepatnya berada di daerah Setiabudi. Ya, ya, Monumen Tugu 66. Jawaban lain, bukan ada jawaban lain. Oh, baiklah. Jawabannya adalah A. Tritura benar, angkatan 1966 yang gagas Tritura alias Tri Tuntutan Rakyat. Ya boleh nih, siapa Budina yang benar ya? Ini pasti mudah nih, ada di pusat ibu kota. Jenderal Sudirman. Ada lagi yang lain? Benar, yakin. Husni Tamrin. Oke. Husni Tamrin ya, dikunci jawabannya ya. Kita lihat, apakah jawabannya? Oh iya. Itu kan di Jalan M. Tamrin. Ya kan, penanda Jalan M. Tamrin yang diresmikan pada iya. Kelihatannya sama sih kayak patung soalnya. Iya. Terus berdiri lagi. Nah ini pasti kenal semua. Dia tuh lagi demo. Lagi demo. Ya, patung kontemporer ini berada di halaman gedung MPR DPR RI. Apakah nama asli patung elemen estetik? Ya benar. Why elemen Kalau estetik saya lain? patung masa depan. Patung masa M-nya depan. MPR, D-nya DPR, masa depan. Oh, oke, keren juga tuh Pak. Yang lain? Jadi ada patung masa depan sama buaya patung elemen estetik. Kita lihat apa jawabannya. Nah, benar jawabannya ya, buaya patungnya terbuat dari material perunggu dan merupakan karya Wood Mokhtar dan dibangun pada tahun 1980. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Ini sih sebenarnya saya berusaha untuk nanti apa ya setelah kita belajar ini, tujuan pembelajarannya itu diharapkan teman-teman guru bisa memahami konsep-konsep kunci dalam budaya positif yang nanti saya sampaikan, dan nanti harapannya juga bisa diterapkan konsep-konsep yang ada tersebut tadi di kelas ataupun di rumah. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai tujuan pembelajaran ini. Ya, seperti kita ketahui, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah, ini paling sering kita kata kuncinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita tuh sangat mengenal yang namanya Ingarsosu Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dalam konteks merdeka belajar ini dapat diambil kaitan benang merahnya. Pada konteks tersebut ternyata murid diberikan kebebasan dalam belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan tetap membutuhkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Di sini yang akan kita bahas adalah apakah budaya positif itu. Saya yakin teman-teman guru di sini sudah sangat ahli pada bidangnya, karena memang secara keprofesionalan sudah bisa dapat kita lihat dari kegiatan kita sehari-hari. Ada yang mau menyampaikan pendapat dahulu, apa sih budaya positif itu? Ya baik, Bu Dewi. Itu tentang budaya positif itu, kita yakin bahwa budaya positif kita itu lebih meningkatkan anak-anak didik kita kreatif, lebih kritis, lebih baik. Ya baik, terima kasih Bu Dewi. Ya baik, Bu Rika, silakan. Ya, makasih Bu Widya. Setuju sama Bu Dewi. Budaya positif itu perilaku baik
Nah, tapi dilihat dari budaya, budaya itu adalah nilai, moral, adab, karakter yang dibiasakan dengan budaya. Nah, positif itu baik, ya jelas baik. Jadi budaya positif itu adalah pembiasaan yang dilakukan setiap saat, kebiasaan baik yang dilakukan setiap saat. Jadi baik itu nilai-nilai, moral, adab, dan karakter. Baik, Bu Rika, terima kasih Bu Rika atas jawabannya yang benar semua tadi yang disampaikan sama. Mungkin ada lagi teman lain yang mau berpendapat? Oke, saya nambahkan. Ya, baik. Kalau tadi mungkin terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kalau tadi Bu Rika mengambilnya dari budaya positif. Budaya itu sesuatu yang dibiasakan, positif itu yang baik. Jadi membiasakan perilaku atau kebiasaan yang baik. Tapi menurut saya itu lebih dari hasil, lebih mengarah kepada hasilnya nanti. Jadi kebaikan itu sudah menjadi budaya, bukan lagi dibiasakan, tapi sudah menjadi budaya. Ya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bedo, semakin lengkap saja. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang sudah berpendapat tadi ya, dari mulai dari Bu Dewi yang menyatakan bahwa budaya positif itu adalah perilaku baik yang diperlihatkan oleh murid-murid kita, kemudian dilengkapi lagi oleh Bu Rika, nilai-nilai dari kebiasaan yang ada yang menunjukkan adab, moral, perilaku yang semakin baik, dan ditambahkan lagi sama Pak Firdaus. Di situ bukan cuma sekedar perilaku yang istilahnya numpang lewat, tapi sudah membudaya, sudah melekat ya di dalam diri siswa-siswa kita. Jadi kita bisa dapat lihat di sini pengertian budaya positif. Mari Bu, silakan. Ini salah satu contoh budaya positif yang Baik. diajarkan sama guru-guru. Pengertian budaya positif ini adalah nilai-nilai, benar tadi ya, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Di sini memang yang menjadi jargon utamanya adalah bahkan bukan sekedar jargon, yaitu berpihak pada murid. Gimana murid diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Nah, di sini budaya positif ini mengapa sangat ditekankan pada akhir modul kami di modul 1. Kita sendiri kemarin sebelumnya sudah sempat juga melakukan pertemuan seperti ini untuk membahas visi guru penggerak. Nah, dalam visi guru penggerak di sini itu salah satunya adalah menciptakan budaya positif di sekolah agar sekolah sendiri menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi murid. Dengan budaya positif tersebut, maka mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri, bertanggung jawab. Kata-kata kuncinya yang akan sering terdengar di sini adalah mandiri, bertanggung jawab, sesuai dengan visi dari guru penggerak yang telah dirumuskan. Nah, disinilah guru akan memegang peran sentral dalam mewujudkan budaya positif ini. Apa saja nanti konsep-konsep inti dalam budaya positif? Di sini Ibu Bapak bisa melihat, kita akan melihat perubahan paradigma belajar kita. Kemudian ada disiplin positif, tadi yang sudah disebutkan Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan. Seperti apa nilai-nilai ini? Kemudian kita juga melihat kebutuhan dasar manusia sendiri, motivasi perilaku manusia, dan yang nanti juga menjadi penerapannya adalah posisi kontrol kita sebagai guru, terutama dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan praktik penerapan segitiga restitusi. Kita lihat satu-satu, mudah-mudahan masih semangat ya. Nah, disinilah kita mulai untuk istilahnya merubah mindset atau pola pikir kita melihat pembelajaran dengan paradigma baru, dengan pandangan baru. Tadi di awal kita saya sudah menyampaikan bahwa filosofi pendidikan adalah dapat memberikan pendidikan yang menuntun. Maka seorang pendidik harus memahami sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Supaya mudah mengingatnya, kita nyanyi aja ya. Oke, kita tepuknya bareng-bareng ya.
Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah dia konsep inti pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan juga nanti, masalah nilai-nilai kebajikan. Dan arahnya lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Di situ yang diharapkan adalah siswa dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian maupun hukuman. Nah, ini dia nilai yang sering kita sebut nilai-nilai kebajikan ini, ya. Nilai ini disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau kita sebenarnya mengenalnya, kalau belajar di pendidikan Pancasila itu normal, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan dari beberapa sudut pandang. Kalau sekarang di paradigma baru kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila dan disebutkan ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kemudian ada dari Ibu Primary Years Program. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ditetapkan, yaitu memiliki toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan juga adanya komitmen kerjasama. Dan dilihat dari pandangan keterampilan hidup atau life skill, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini beberapa pandangan, contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, ini adalah konsep inti berikutnya atas kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu punya banyak kebutuhan, baik yang sifatnya butuh maupun ingin. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu agar kebutuhan dapat terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar tersebut? Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah dikelompokkan mulai dari bertahan hidup. Di situ ada kebutuhan primer, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian dilanjutkan setelah kita mampu bertahan hidup, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, ya. Di sini kasih sayang dan rasa diterima ini merasa kita dipedulikan, memiliki kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Setelah itu akan timbul rasa penguasaan, di mana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebutuhan dasar yang ada adalah kebebasan. Nah, ini adalah kita apabila tadi dari ketiganya bisa terpenuhi, mulai merasa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir adalah kesenangan. Ini biasanya yang selalu kita pilih, ya, karena di situ ada rasa yang bisa kita dapatkan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa.
Setelah 5 kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi, biasanya makanya kita akan merasa nyaman dan aman. Dilanjutkan dengan konsep inti budaya positif selanjutnya. Di situ ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia sebenarnya sebentar. Apa ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Karena memang lumayan banyak ya di konsep inti budaya positif ini. Tadi kita sudah ada disiplin positif, sudah ada kebutuhan dasar manusia, sudah ada nilai-nilai kebaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut. Saya nggak lupa tadi apa ya yang sudah Bu Lydia jelaskan. Bukan jelaskan ya, bagi sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham ya? Wah, bagus dong berarti. Berarti artinya senang ya Bu Dewi ya? Ya berarti lanjut aja ya. Lanjut saja. Kita ke konsep inti berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah ini kalau sebelumnya saya tanya ke ibu bapak sekalian sebelum masuk ke sini. Biasanya anak-anak dorongan mereka, motivasi mereka kebanyakan kalau ibu bapak tahu lebih pada apa anak-anak kita? Biasanya yang timbul apakah karena sudah ada kesadaran? Ya, biasanya masih menghindari hukuman ya. Asal kalau ngerjain PR ini nanti biar nggak dihukum gitu ya. Atau jangan sampai merasa tidak nyaman gitu ya. Nah ini memang motivasi perilaku manusia. Jangankan anak-anak, kita sendiri sebenarnya bisa saja berperilaku seperti itu. Seperti misalnya kenapa harus masuk sekolah lebih awal gitu ya dari jam yang ditetapkan gitu. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Untuk 2 motivasi di awal, menghindari ketidaknyamanan dan adanya hukuman, serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi yang timbul dari luar diri, artinya motivasi eksternal. Nah yang paling tinggi tingkatannya memang yang di ketiga, yaitu dimana mereka memang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan percaya. Di sini motivasinya tidak harus terpengaruh dari keadaan luar. Jadi kesadaran diri yang muncul benar-benar dari diri personal tersebut. Nah ini namanya motivasi internal. Disinilah nanti tugas kita guru untuk dapat berupaya menumbuhkan motivasi eksternal tadi menjadi motivasi internal, di mana kita diharapkan menghindari pemberian hukuman maupun pemberian penghargaan berlebihan. Artinya tetap boleh dilakukan dalam batas-batas tertentu, tapi di sini tidak berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah ini nanti kita belajar bersama untuk melakukan bagaimana ya cara meningkatkan motivasi internal kepada murid-murid kita. Nah di sini jenis-jenisnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan ketiganya? Nah, pada hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam adanya suatu keyakinan atau kesepakatan. Bersifat satu arah dan hukumannya bisa berupa fisik maupun psikis. Untuk konsekuensi ini lebih terencana dan biasanya disepakati sesuai peraturan. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan inilah yang akan menjadi paradigma baru, yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini saya ada ini ya. Kita coba membedakan hukuman maupun
konsekuensi. Di sini ya. Kita coba tebak ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nanti bisa dilihat baik-baik ibu bapak sekalian. Kelihatannya di belakang? Kelihatan, tapi Kelihatan. yang baca. Enggak kebaca. Dibesarin kan ya, sebentar. Kan ditanya kelihatan ya, kelihatan. Baca apa enggak? Enggak. Jadi 1.000 kayu. 1.000. Udah baca aku nanya anak. Kelihatan lah, kelihatan ya. Nah, ini kita coba lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau sanksi? Hukuman. Baik, kita klik ya. Hah? Ternyata jawabannya adalah sanksi. Ya, tidak apa-apa, kita latihan. Ya, lanjut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa? Hukuman ya. Tahu hukuman atau sanksi? Saya mah sanksi jawabannya. Jawabannya Oke, sanksi. Tujuh apa? Sanksi atau hukuman? Sanksi saya jawabannya sanksi. Sanksi ya. Sanksi saya. Karena masih belum yakin gitu, jadi sanksi jawabannya. Sanksi sama sanksi yang lain. Nanti kita Kan kita baru belajar jadi nggak tahu. Tidak ada informasinya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Kenapa sanksi? Kenapa sanksi? Ya? Gak apa-apa kalau dia mau jawab. Kenapa sanksi? Logikanya? Karena udah konsekuensi. Ada hubungannya. Dia kan yang nyuruh, dia yang harus bertanggung Dia bertanggung jawab. Karena dia yang coret, jadi dia yang harus menghapusnya. Oh begitu? Ya, terima kasih Bu Rika. jawab apa yang dia Jangan pulang balik. Baik Bu Rika, itu benar sekali Bu Rika. Terima kasih. Kita lanjut. Saya Yang itu hukuman. kecoret. Maaf. lanjut. Ya, baiklah. Karena tindakan yang Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Hukuman. Ya, bukan. Hukuman. Sanksi. Hukuman. maksud saya sanksi. Hukuman. Baik, kita mau tekan apa di sini? sanksi tadi. Sanksi, baik. Biar lengkap ya, biar lengkap. Tuh kan sanksi. Kan juga konsekuensi. Selanjutnya masih ada lagi. Bertemu di lapangan basket pukul 12 jam. Ya, karena ngobrol sama teman. Bu Desi pernah hukum? Saya pernah. Lagi. Sangat benar. Berkelajak. Nah, bacanya harus lengkap Bu Kori. Jangan lihat sepotong saja. Apa Bu Kori? Murid diminta bertelanjang. Sepanjang hari. Bukul. Apa jawabannya? Jangan malu-malu Bu Yuli mau jawab. Hukuman Bu Yuli. Oke. Bu Desi? Sanksi. Sanksi. Bu Ai? Murid diminta. Sanksi kan kalau dia nggak pakai seragam. Gitu ya. Kita tekan Peraturan. sanksi tadi ya, sanksi coba lihat. Ya kok salah? Hukuman. Oh iya kan langsung jadi Nah, yang ada korelasinya nggak di antara itu? Ini yang selanjutnya. melanggar peraturan. Jadi ini yang benar nih, Iya. Kalau melanggar peraturan. Benar. Ya ada pelanggaran sama peraturan. Oke. Coba. Oke. Hukuman ya. Oh baik. Karena bersalah-salahnya kita coba di sini hukumannya. Nah, udah bagaimana? Biar adil. Kan merupakan aib. Ini udah jelas nih, makin jelas lihat tadi. Ya, saksi.
Sanksinya ragu banget. Tapi kan dia beberapa kali. Enggak. Ini apa coba? Hukuman ya. Harus baca baik-baik. Duduk di ini sanksi. Kayaknya. Karena pakai kalian kategori. Boleh nggak pilihan ketiga? Boleh nggak netral nih? Karena dua pilihannya ini nggak yakin saya. Tanya teman berarti tanya teman. Duduk di bangku di pinggir. Sanksi. Biar kena Oh, duduk. Tapi jangan pakai bangku. Nah, apa jadinya? Sanksi. Sanksi. Iya. Aduh deh. Tapi ya. Makin banyak latihan kan tambah benar. Selamat hadir. Teman. Tambah Teman. Hukuman. Hukuman yakin? Salah. Masih ada insya Allah. Sanksi. Lihat baik-baik aja. Pakai insya Allah. Nah ini hukuman. Kenapa Bu Desi? Bu Desi kenapa yakin itu hukuman? Hukuman. Oh iya, itu Pedioka pengen. Kenapa itu yakin hukuman? Nah, Ya, karena langsung. Karena kita kalau pelajaran PJOK pasti bilangnya karena Iya. kita dihukum sama Bu Anggun dong. Iya, betul. jadi ini hukuman atau sanksi? Hukuman. Iya, Hukuman. Iya. Lihat. Dan sanksi. Kalau saya kalau hukum nggak 2 kali, cuma 2 kali dikit. Masa 10 kali ya. Ayo, Masang aja 10 kali. Ayo ini. Bangun ini pasti bangun suka. Oh iya. Karena mematahkan pensil kawan. Hukum. Pakai jawabannya. Hukuman. Itu kena pasal. Itu apa? KUHP. KUHP. Sanksi. 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 Oke, sanksi. Pidana atau perdata. Sanksi yakin? Salah. Benar, benar kan? Bener, wah ini udah bisa kemana Iya. Karena saya belajar. nilainya 50. Soalnya separuh. Ya, alhamdulillah nilainya masih harus terus ditingkatkan. Jangan putus asa karena perjalanan kita masih panjang. Ya, nanti boleh. Nanti saya kasih kalau mau coba kata bangun kok nggak bisa dari awal, nah itu harus dirikan. Ya, tapi ini ada yang mau mengungkapkan dulu kira-kira undang-undangnya kenapa itu bisa hukuman, yang satunya kenapa bisa konsekuensi. Sudah cukup jelas? Sudah Bu, sudah. Sudah Jadi yang ya. selama ini kita anggap hukuman itu sanksi dan selama ini kita anggap sanksi Itu konsekuensi. Jadi lihatnya begini. Baik Bu Kori. Tulisannya, Bu. Pertanyaan yang bagus. Membedakannya itu tulisannya. Nah, ini kita lihat sini lagi ya Bu ya. Saya kembalikan kembali di sini. Kalau saya membedakannya gitu tadi. Yang selama ini kita anggap hukuman itu sanksi. Yang satu sanksi, Yang sama sanksi kita anggap hukuman. Jadi itu membedakan. Ya, ya Bu. Saya malah senang Bu. Jadi saya ada kerjaan. Di sini kita lihat lagi ya Bu Kori. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti nggak dibaca sih. Gitu ya. Ya udah sekarang kita baca lagi ya. Kan ceritanya post. Oh iya benar pretest. Ya benar. Nanti kalau Ibu mau coba lagi boleh Bu. Ribuan kali. Oke. Bu Kori. Oh Bu Kori mau baca sendiri. Bisa. Tes. Bu Kori mau meyakinkan dulu. Oke silakan Bu Kori. Silakan. Nggak ada materi. Ya. Jadi sudah Bu Kori. Ya baik. Begini teman-teman. Di sini nanti yang jadi kata kuncinya, lihat saja waktu ada soal tersebut atau masalah tersebut, dia itu terencana atau sifatnya cuma sekedar tiba-tiba diberikan hukuman tersebut, ya. Dan ini biasanya tidak ada perlibatan kepada siswa sebelumnya gitu loh. Dia peraturannya apa, kemudian hukumannya istilahnya nggak nyambung. Kayak seperti tadi kan ada dia terlambat, udah langsung suruh keliling lapangan. Padahal makanya dia terlambat, gitu. Tapi ada juga yang tadi karena dia telat masuk pelajaran olahraga, maka dia suruh lari 2 kali. Dan itu adalah konsekuensi karena memang masih dalam pelajaran olahraga. Kalau kata Bu Agung, kalau saya lebih dari 2 kali gitu ya. Nah kalau konsekuensi ini terencana ya dan disepakati sesuai peraturan ya. Murid
tahu tapi ada rasa tetap tidak nyaman dari diri siswa karena biasanya sifat guru masih memonitor murid. Begitu Bu Kori, sudah cukup jelas? Baik. Nanti kita buat cari lagi yang lain ya Bu Kori ya. Nah ini dia hal yang paling penting kita bicarakan di dalam konsep inti budaya positif. Di posisi kontrol guru ada 5 posisi yang biasa kita sadar tidak sadar ini kita lakukan. Mulai dari penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan yang paling terakhir di bawah itu adalah manajer. Nah di manajer ini kenapa ada tambahan yang saya berikan? Nanti tingkatan di 5 posisi kontrol ini diharapkan pada kegiatan budaya positif ini. Nah kalau penghukum kira-kira ibu bapak sekalian merasa tidak posisi kontrol ini kita lakukan saat sekarang? Nah, kalau pembuat merasa bersalah Pasti. pasti. Teman? Iya. Nah iya juga. Pemantau? Pasti. Manajer? Saya. Oh, mulai kalau kata Bu Rika. Nah kita lihat ya. Di sini manajer saya berikan keterangan lebih banyak karena memang makanya biar supaya lihat ke situ nanti terakhir. Ya. Di sini di posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan di sini tadi yang awal harapan budaya positif untuk bertanggung jawab dan mandiri sudah mulai diperlihatkan ya. Nah ini nanti posisi manajer ini akan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kita lihat di sini masing-masing posisinya. Nah ini dia. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ibu yang saya yakin teman-teman sebenarnya sudah ini. Tapi kita ambil kasus di sini ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kan kita ya masalah atribut ini ya. Di sini biasanya kalau dia penghukum disuruh menghormat pada bendera 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah Berapa kali Ibu? Nah, ya gimana coba Bu Desi? Benar. Coba Aku selalu saja mengecewakan Ibu. Jadi muridnya merasa aduh sedih deh saya mengecewakan Bu Desi gitu ya. Selanjutnya masih dengan kasus yang sama, tapi di sini adalah posisi teman. Jadi kita apa kita nih saya teman kamu loh. Apa itu boleh? Bu Desi kayaknya ekspresinya bagus. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekalian dan sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ya sering ya sih kita gitu sih. Iya. Iya, itu posisi teman. Sekarang pemantau Bu Anggun nih pasti. Coba Bu Anggun, contohnya. Ada bagus tuh ekspresinya. Ditambah kata-katanya. Aku tidak ya. Oh iya, lupa. Saya bantu baca. Tapi muka saya nggak pantas nih Bu Anggun. Ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu dah. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi, ya Bapak koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Oh, pantas. Bisa ya? Ya coba. Bisa buai apalagi tuh bisa buai. Oh iya buai. Buai yang ini harus dibuai. Ada satu lagi yang belum. Suaranya nggak ada. Buai nggak ada. Nah, ini buai nih. Cocok buai. Tuh, yang manajer. Wah. Buai kalau nggak ada. Oh, buku ini ya. Iya, ini pas bukan ini. Buai, Coba tunggu. Iya, iya. Iya, serius. Iya. Cobain dulu. Ini kalau Bu Korea ngomong anaknya tidur. Bu Dewi dong. Ya, Bu Dewi, keren. Bu Wakil Kepala Sekolah. Ya, persilakan. Ya, silakan Bu. Baca ya? Ya, baca. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, gimana rasanya Bu Dewi? Kalau Nggak kita ada enak bacanya. oh nggak enak. Belum terbiasa. Nanti terbiasa tambah bagus. Malah pada lari lagi. Bener emang Bu Kori ya, pas banget. Coba tes dulu. Coba Bu Kori silakan. Kasih mainnya dong lagi biar endah. Ya, sebentar lagi keluar suara cantiknya. Nanti Bu Kori. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bagus. Tepuk dulu. Dengan lembut. Oh, kurang kata Bu Kori kurang. Silakan. Lembut tapi mencekam. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, lebih tekanannya lebih bagus ya. Nonton TVRI tahun dulu ya. Ya Bu Kori. Nanti kalau udah biasa Bu Anggun juga sampai pada tahap itu. Sandiwara sekolah. Hah? Sandiwara sekolah. Kalau TVRI tahun dulu kan bahasanya masih Kita lanjut. Kalau saya nggak gitu Bu, itu terlalu baku. Mulai. Kalau itu terlalu baku, Terlalu kalau baku. kita iya. Oke. Gitu. Jadi kalau bangun mau bagaimana? Kamu tahu nggak kamu salah? Oh iya, oh iya. Jadi sekarang kita udah tahu nih ya. Nah, kebetulan di sini ada seorang ibu guru ya yang lagi bertanya bagaimana posisi kontrol saya saat ini ya. Saya kecewa sekali dengan dirimu. Nah ini posisi apa nih? Saya kecewa sekali dengan dirimu. Bu Desi apa ini Bu Desi? Saya kecewa sekali dengan dirimu. Ya. Kan saya bilang salah. Tadi ada lembaran, ada apa lagi? ya karena Membuat merasa bersalah. bilangnya salah kan, jadi salah. Ini angkatan Kalau gua dia buat merasa bersalah. Iya, bagus Bu Desi. Kalau ayolah lakukan menjadi ibu ya, teman. Dan terakhir, apa rencanamu? Manajer. Good job. Tepuk tangan semuanya. Bisa melode body. Ya, memang lumayan ya ternyata ya. Waktu dipraktikan banyak ternyata. Jadi kita ice breaking dulu. Udah. Kan katanya kemarin Bu Anggun mau ikut. Di Ya, sini kemarin ada gua. keluhnya adalah hari ini bersamamu. Ayo. Saya senang sekali loh. Bersamamu ya, Hari ini Kek. bersamamu. Apa punya? Hari ini bersamamu. Nah hari ini ibu guru akan pergi ke kebun binatang. Ibu bertemu dengan hari pertama bertemu dengan kanguru, anoa, macan. Selanjutnya dari pertama itu bisa ketemu siapa lagi ya di kebun binatang? Kamu. Benar. Kanguru, anoa, macan. Nah, Aku. ya tersebut Ular. Tunggu, disebutkan dulu namanya satu-satu ya. Aku Desi ya. Kelinci. Ada yang pertama kelinci. Kelinci, Ayam. Macan. Ular. ular. Ya sayang sekali. Bu Salah Desi. ya? Benar. Ya, udah Dewi. Apa sadar? Hah? Ular saya. Hari pertama. Hari Hari pertama. Jadi ada kelinci, ayam, macan. Hari ini bersamamu. Hari ini Pak, hari ini bersamamu. Oh iya. Anoa. Iya betul kayak. Anoa. Ikan. Terus. Kan Kamis kan? Terus. Itu udah jual murah ya. Siput. Tapi ada yang di Ragunan? Ada sih. Ada lah. Ada. Wah hebat ya anak ibu mah. Nggak tahu. Yang hebat. Tapi memang saya senang sekali hari ini bersama Bapak Ibu sekalian, teman-teman hebat Senopati. Udah ya, pas berikutnya kita lanjut lagi, masih panjang. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Apa pertanyaan di sini ibu tersebut? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, kira-kira ada yang sudah bisa jawab? Karena konsekuensi. Iya, Bu Anggun. Keyakinan kelas yang konsekuensi dari setiap warga kelas. Iya, keyakinan kelas adalah suatu konsekuensi dari seluruh warga kelas. Nah, terima kasih. Dan kemudian lagi, kenapa bukan peraturan?
Adanya sebab akibat. Ya Bu Desi, Bu Dewi. Karena yang membuat guru anak-anak itu sendiri yang menulisnya, tapi kita menyepakati. Oh iya, ada kesepakatan ya Bu Dewi ya. Ya, oke. Ya kita hebat-hebat memang ini teman-teman saya ini hebat. Ya. Ini mengapa dibuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, bukan peraturan. Tapi sebenarnya berangkatnya dari peraturan. Ya. Di sini biasanya suatu keyakinan itu seseorang akan mudah tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis tanpa makna untuk mereka ya. Gitu. Nah, di sini nanti ada nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita guru dalam membuat suatu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Berangkatnya memang tetap berangkat dari peraturan. Sebenarnya kalau mau dipraktikkan ternyata cukup panjang waktunya, makanya tadi saya mau ambil di sini kita praktik langsung. Tapi ada langkah-langkahnya, nanti kita mungkin bisa tambah kegiatan waktu kobel ya. Nah itu kita praktik langsung. Karena waktunya ternyata lumayan. Kalau kita mau praktek yang benar ya, itu lumayan memakan waktu di situ. Nah tapi saya buat langkah-langkahnya aja di sini supaya bisa mudah. Nah ini belum langkah. Di sini lebih pada apa yang harus dilakukan dalam pembentukan keyakinan kelas ya. Biasanya dalam keyakinan kelas itu masih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal secara umum, harus dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang pastinya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini saya coba buat rangkumannya, ya. Nah ini langkah-langkahnya ini bisa kita praktikkan nanti kalau misalkan waktunya lebih panjang. Dalam membuat langkah-langkah keyakinan kelas, ini pertama kita berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita bisa angkat dulu peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Ya, karena anak-anak kan sebenarnya harus memahami dulu peraturan yang berlaku. Setelah didiskusikan, dimunculkan, nah kata-kata yang masih mengandung kata-kata negatif itu peraturannya diubah menjadi kalimat yang positif, ya. Selanjutnya ada miskonsepsi di sini. Sebenarnya biasanya kita peraturannya nggak kita munculkan dulu, jadi kita langsung minta anak-anak, ayo apa keyakinan kelas kita. Gitu ya. Saya sendiri juga soalnya mengalami itu. Dan ternyata harus ada peraturan yang dimunculkan lebih dulu supaya anak-anak tahu apa yang sudah ditetapkan di sekolah. Ya benar. Walaupun di situ nanti ada masih kata-kata negatif, tidak apa, tapi nanti kan kita belajar mengubahnya. Tahap ketiga, langkah ketiga itu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti misal contohnya ya, satu apa? Datang tepat waktu gitu ya. Nah datang tepat waktu nilai kebajikannya kita cari bersama anak-anak kita diskusikan. Ada nilai apa sih di dalam datang tepat waktu? Nilai apa yang kedisiplinan. Nah nanti langkah berikutnya kita lihat lagi di nomor 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya. Gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah di sini yang akan kemarin saya juga pas belajar yang tabel Y, tabel T itu muncul atau tidak terlihat. Nah ini yang kemarin itu agak kecepatan, jadi penjelasannya nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Kita tuh harus lihat apakah bisa datang tepat waktu, dilihat lagi nanti. Apakah datang tepat waktu itu memang dia benar-benar muncul, terlihat atau tidak terlihat? Ada nanti itu yang cara-caranya menggunakan, ada sebutannya tabel P, tabel Y, nanti kita kupas lebih lebih dalam nanti gitu ya. Nah kalau sudah sampai di tahap 4, nah ini nomor 5-nya. Di sini adalah tahap yang nanti biasanya ibu minta tanda tangan gitu ya.
berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Contohnya datang tepat waktu buat siapa? Buat apakah murid saja? Apakah guru juga? Apakah penjaga sekolah juga? Itu jadi dibahas satu-satu. Kalau untuk seluruh warga kelas ya kita sebutnya peran berlaku bagi seluruh warga sekolah. Karena kan nanti ada yang murid saja, murid dan guru dan seterusnya. Dan terakhir nanti meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini bisa di bawahnya jadinya bisa ditulis syarat dan kondisi berlaku. Syarat Ya. dan ketentuan berlaku. Iya salah ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan tadi mau bicara apa? Dibalik tadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi bisa disesuaikan kalau terjadi hal-hal yang mungkin perlu ada perbaikan, ya, yang juga dilakukan secara bersama, tidak secara sepihak. Nah ini praktek ini saya sebenarnya kemarin masih penasaran. Mungkin nanti kita bisa sama-sama sesi juga. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kita lanjut ya. Nah ini dia konsep inti dari budaya positif yang terakhir itu adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apakah segitiga restitusi itu? Sebenarnya saya perlihatkan dulu di sini. Nah ini adalah segitiga yang namanya segitiga restitusi. Langkah pertamanya itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini nanti ada praktiknya. Ini juga sebenarnya praktik kalau kita mau lebih bagus lagi praktik. Di sini saya harus memberikan video praktik saya di dalam kegiatan diseminasi. Dalam menstabilkan identitas, ini kata-kata yang bisa kita tekankan kepada murid. Di bawah ini yang di bawah segitiga itu kata-katanya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini kata-kata yang biasanya bisa kita lakukan dalam menstabilkan identitas. Satu lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ya, jadi kata-katanya tidak menghakimi. Ya, karena kita harus membuat orang yang anak atau orang tadi merasa nyaman lebih dulu pada saat dia harus menyelesaikan masalahnya. Dilanjutkan dengan validasi kebutuhan. Di validasi kebutuhan, kita di sini akan menggunakan kata-kata seperti adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita melihat kondisi dari murid ataupun orang yang sedang menghadapi masalah, menanyakan atau memastikan kebutuhannya saat itu, ya. Kemudian ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini balik lagi nanti dari keyakinan yang kita sepakati, ini ditanyakan lagi. Yaitu bisa berupa nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati sebelumnya, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Oke, di sini. Tujuannya apa dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini adalah tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Ya, kembali lagi diingatkan di awal juga sudah tujuan dari kegiatan budaya positif ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kata-kata yang nanti saya bisa bagikan ke teman-teman. Ya, di sini untuk menstabilkan identitas, prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nanti kita melihat kebutuhan dari peserta didik. Nah, di sini nanti kita akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, ya. Dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid juga. Menanyakan keyakinan, nah ini, jadi perlunya keyakinan kelas nanti kita bisa memastikan apakah
murid kita paham tentang keyakinan yang dibuat secara bersama. Kita gali lagi, kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan nilai-nilai apa yang juga telah disepakati. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas yang waktu itu memang kita diminta membuat skenario, tapi sebenarnya ini adalah kejadian benar adanya. Ya, kita saksikan sebentar dan juga nanti mohon masukan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Astuti, calon guru penggerak angkatan 11. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Dafa senang sekali mengejek nama orang tua Patan. Tidak hanya sekali, tapi di beberapa kesempatan hal itu sering dilakukan. Patan menjadi tidak nyaman. Kemarin, sepulang sekolah, setelah Dafa kembali mengejek nama orang tuanya, dia merasa terganggu dan tertekan. Dia pulang ke rumah dan menghubungi ibundanya sambil menangis. Patan merasa tidak nyaman atas tindakan Dafa dan akhirnya memutuskan esok hari dia tidak mau berangkat ke sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Iya ya Pak, kemarin ibu mendengar laporan dari pihak Patan bahwa kamu diduga melakukan pembunuhan dengan menyebut nama orang lain Patan. Apa itu benar? Ya Bu, tapi saya hanya memberikan kalau begitu jadi motivasi kamu mengatakan hal tersebut itu apa? Saya kemudian menjadi mengatakan saya juga kita tindakan kamu yang membunuh orang tua Patan. Apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan dan apa yang kamu sudah lakukan? Kalau menurut kamu satu memahami atas mengerti itu penting tidak sih? Ya, kalau menurut kamu penting atau kamu menyadari saat terjadi seperti itu dan membuat kamu merasa tidak nyaman? Tidak. Jadi kalau begitu, apakah kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu bicarakan? Ada lagi yang mau kamu lakukan? Minta maaf sama Patan, kemudian berhenti untuk nama orang tua serta dan juga dijelaskan mengenai jawatan dari sekitar kamu ya. Nah, sebaiknya memang berpikirlah kamu berbeda. Artinya apabila kamu bercanda, buatlah temanmu itu bahagia dan merasa senang. Kan itu juga bercanda ya, bukan tidak Pak? Ya, sekarang bisa dan pada berterima maaf dan berterima kasih ya. Terima kasih Bu. Kasus kedua, Fajia sudah 2 kali tidak membawa pakaian olahraga sehingga dia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran olahraga. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Fajia, tadi Ibu mendengar laporan dari kampus di mana pada bahwa kamu sudah 2 kali ada olahraga. Itu saja. Iya Bu. Sudah berapa kali kamu sudah membawa pakaian olahraga? Sudah 2 kali Bu. Apakah sudah membawa pakaian olahraga itu satu kesalahan menurutmu? Iya Bu. Oke saja. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting
lakukan agar kamu tidak lupa nanti membawa rumah? Kegiatan dan penelitian juga saya seminggu Oh ya baik, jadi kamu jangan lupa solusinya ya untuk menyiapkan pakaian, buku pelajaran itu sebelum hari pelajarannya juga. Dan itu juga nanti akan bisa bersama orang tua ya agar kamu tidak lupa lagi membawa pakaian olahraga sekolah. Ya, sekarang Nadia boleh kembali bermain sama teman-teman. terima kasih. Ya baik, tadi itu adalah dua kejadian penyelesaian menggunakan penerapan segitiga restitusi di kelas 5. Tadi yang pertama itu adalah masalah perhubungan yang dilakukan kepadatan sehingga menyebabkan perhubungannya, yaitu diduga melakukan perhubungan dengan menyinggung nama orang tuanya atau kalau kita bilangnya mengejek gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah masalah baju olahraga yang tertinggal sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga. Di situ saya mencoba menerapkan tiga hal yang tadi sudah dalam penerapan segitiga restitusi. Ada masukan dari teman-teman atau komentar yang mungkin nanti bisa saya perbaiki di hari selanjutnya. Cukup baik ya saya? Baik dong. Baik. Ya, alhamdulillah nanti saya coba praktikkan dan juga nanti berbagi dengan teman-teman bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kelas dengan penerapan segitiga restitusi ini. Ya baik, tadi adalah konsep inti terakhir dari penerapan budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini saya mohon masukan refleksi pandangan dari teman-teman untuk bisa mengisi ya. Pertama adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan hari ini. Nanti saya akan berikan post-itnya untuk bisa dituliskan. Kemudian yang kedua, apa pelajaran yang diperoleh selama mengikuti kegiatan ini? Dan terakhir, manfaat apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya akan bagikan post-itnya sesuai warna hijau untuk pertanyaan pertama. Bu Desi biasanya mau pakai spidol. Ada. Nanti bisa ditempelkan ke dalam kotak-kotak yang sudah disiapkan di sini, ya. Bisa sekalian nanti boleh bawa tiga-tiganya pakai warna yang berbeda. Mana ya? Cuci tangan. Oh iya Bu. Harusnya lihat. Dari sini. Ya baik, sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Refleksi hari ini adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Senang karena mendapat ilmu baru. Perasaan saya sangat senang karena bertambah ilmu baru. Bahagia karena pemaparannya sangat bagus dan menarik. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini senang dan semangat. Apa pelajaran yang diperoleh selama mengikuti kegiatan hari ini? Saya jadi paham tentang budaya positif dan bagaimana membuat keyakinan keras.
Manfaatnya yaitu dapat diterapkan untuk peserta didik dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian dapat memahami pemahaman yang baru. Manfaat yang dirasakan selama ikut kegiatan dapat membedakan antara hukuman dan sanksi. Kemudian manfaat apa yang dirasakan selama ikut kegiatan ini? Jadi bisa mengetahui tentang hukuman dan konsekuensi. Budaya positif, pemahaman tentang hukuman dan sanksi, penetapan segitiga restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi bertambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua. Perpres ini sangat penting bagi saya supaya menjadi perbaikan untuk kegiatan ke depannya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, pantun penutupnya adalah mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kututup presentasi dengan salam. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai dulu. Baik, tadi telah kita saksikan atau kita lihat paparan dari Bu Widya Stuti mengenai disiplin positif lebih ke siap serapan segitiga restitusi. Nah tadi kesimpulannya tadi sudah kita lihat yang telah dipaparkan Bu Widya itu mengenai makna disiplin, teori motivasi keseluruhan ya. Nanti penerapannya nanti bisa diterapkan kepada masing-masing guru di kelas. Mungkin itu saja dari saya selaku pembawa acara dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.